Oke, selamat berjumpa kembali. Kita masuk di mata kuliah Cost Control untuk seksi ke-6 dengan judul Managing Food and Beverage Pricing ya. Nah, jadi bagian dari cost control juga kita nanti menentukan harga jual dari makanan dan minuman baik di hotel maupun di restoran ya. Nah, sebelum masuk ke menu selanjutnya kita pelajari terlebih dahulu di seksi ini adalah kita biasanya di hotel ataupun di restoran akan membuat yang namanya standar menu atau daily menu, ada juga cycling menu ya. Standar menu itu adalah menu yang sama setiap hari ya. Misalnya eh, kita kalau di hotel atau di restoran itu ada menu yang standar yang setiap hari ada ya. Misalnya main course misal nasi goreng, sop buntu dan sebagainya. Itu sudah di print, dicetak zaman dulu ya, tapi sekarang karena kondisi COVID, jadi kita menggunakan QR code ya. Jadi kita tidak bikin buku manual lagi karena menghindari tersebarnya COVID-19 ya. Nah, yang kedua kita ada yang namanya daily menu nih. Di daily menu itu biasanya itu kreasi dari chef. Kadang-kadang ada fine dining, mungkin di Jakarta, di kota-kota besar di Bandung, Surabaya itu ada satu chef yang specialty dia bikin menu-menu khusus gitu ya. Nah, itu biasanya marketnya sangat spesifik ya, karena dia akan membuat menu misalnya healthy food yang menunya dikreasikan oleh si chef. Tidak ada setiap hari di dalam standar menu, tapi ini khusus untuk daily menu, menu hari ini aja gitu ya. Nah, yang terakhir adalah cycling menu ya. Cycling menu itu adalah menu efek dari specific time period. Ya. Nah, faktor yang waktu kita membuat harga di dalam menu F&B, yang pertama adalah revenue management ya, karena kita nanti kalau kamu sudah mendapat mata kuliah revenue management, di situ kita akan belajar bagaimana cara memaksimalkan penjualan, termasuk memaksimalkan penjualan food and beverage ya, baik di kafe, resto maupun di hotel. Ya. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi dari kita membuat harga menu itu, yang pertama ekonomi condition ya, misalnya kita bikin restoran atau hotel kayak apa namanya, ya ada restoran di dalam hotel tersebut di satu kota di mana ekonominya masyarakatnya mungkin daya belinya dia akan jualan pokoknya misalnya lunch atau dinner yang harganya tidak lebih dari 150.000 misalnya satu kota kecil di kabupaten atau di mana. Nah, kita harus lihat mapping dulu marketnya, kemungkinan kemampuan daya beli ekonominya masyarakat situ seberapa besar gitu. Jangan sampai nanti kamu jualan menu-menu yang kelasnya mahal, misalnya sirloin harga 500.000, 1 juta di kota secondary city, misalnya kota secondary itu kayak kota kecil ya, kalau di Jawa mungkin kota Cilacap, Probolinggo dan sebagainya, kotanya kecil gitu ya, intinya ya, kotanya kelas 2 ya, di mana daya beli masyarakatnya tidak terlalu besar ya. Tapi beda kalau kamu di Jakarta, kamu bikin kelasnya satu menu harga 1 juta, kalau makanannya enak dan ambience-nya atau restorannya bagus, itu banyak orang yang akan beli ya, gitu. Berbeda dengan kota kecil ya. Terus competition-nya di lokal competition-nya seperti apa? Misalnya kayak di Bandung gitu ya, kalau kita di Bandung itu di daerah Dago ke atas itu ada beberapa resto-resto kafe yang saling berkompetisi, malah ada Pemeo di Bandung itu setiap hari sekali itu timbul restoran konsep baru. Nah, itu kan persaingannya sangat ketat. Nah, gimana caranya kita kalau mau masuk ke dalam metode pasar yang kompetisinya ketat, kita harus punya diferensiasi yang jelas ya. Jangan makanannya sama aja gitu ya. Nah, itu termasuk keberhasilannya Abnormal ya. Abnormal masuk di kelas segmennya yang mahasiswa ke atas itu ya, dengan menunya hanya mie dan sebagainya, tapi dia bisa di packagingnya lebih menarik gitu kan, padahal kan kita juga kan di sana hanya levelnya dulu kan mie kayak seperti warung-warung Indomie dan sebagainya ya, tapi di Abnormal itu bisa dirubah sedemikian rupa menjadi menarik gitu. Nah, itu adalah contoh dari studi kelayakan. Nah, kalau nggak salah Abnormal itu awalnya dari praktek kerja di
mata kuliah studi kelayakan di MBA-nya ITB ya, Sekolah Bisnisnya ITB. Itu dulu bentuknya adalah proposal ini sebenarnya awalnya, proposal dari studi kelayakan, terus malah akhirnya dijadikan dinyatakan atau direalisasikan menjadi bentuk usaha itu yang sekarang namanya abnormal dan banyak di mana-mana, dan saya dengar franchise-nya mahal juga ya, untuk franchise untuk abnormal sekitar 2 miliar something lah kalau nggak salah ya. Nah, yang ketiga level of service juga nih. Jadi kalau service levelnya ada fine dining kan levelnya agak ribet ya dibanding restoran kayak model cafe yang informal dan sebagainya. Itu kita harus lihat juga nih, kalau pakai service level yang ribet kayak fine dining, marketnya ada nggak gitu ya. Terus tipe-tipe market ini hampir sama dengan economic condition. Di situ modelnya tipenya apa? Apakah level mahasiswa, atau eksekutif muda, atau level baby boomers, dan sebagainya. Kualitas produk juga, jangan sampai kita jualan restoran di mana produknya susah nyarinya. Misalnya restorannya di kota di kota yang tidak ada supportnya. Jadi kalau mau beli meat, mau beli sayuran itu harus dari kota lain, misalnya dari import dari Jakarta atau Surabaya. Nah, ini akan menyebabkan nanti kelangkaan barang, juga harga juga jadi problem. Nanti harganya akan jadi mahal kan, karena ada freight charge-nya, ada biaya kirimnya ya. Terus dari portion juga kita lihat, kalau supaya harganya bisa lebih murah, kita mainkan portionnya ya. Portionnya mungkin lebih small, tapi supaya tetap presentasinya menarik dan sebagainya. Ambience yang mempengaruhi. Ambience itu lingkungan atau suasana yang dibentuk di dalam restoran tersebut atau kafe tersebut. Banyak restoran-restoran yang berhasil Jakarta, di Bandung, Surabaya yang konsepnya lebih ke ambient, apalagi sekarang yang Instagramable itu juga menjadi nilai tambah ya. Jadi banyak makanannya nggak enak, tapi karena dia Instagramable, jadi banyak orang mencoba untuk makan di restoran tersebut. Just meal period mempengaruhi juga ya. Ada beberapa restoran yang 24 jam, jadi kalau orang sudah identik kalau misalnya kegiatan malam, kalau perlu makan subuh, mungkin di restoran apa gitu yang dia akan buka 24 jam. Lokasi mempengaruhi, lokasi yang baik. Dalam setiap usaha, lokasi adalah nomor satu ya. Jadi mau hotel, mau restoran, perusahaan yang bergerak di bidang jasa ya. Jasa tourism itu location is number one sebenarnya ininya. Terus metode penjualannya apa aja nih di situ. Saya sebenarnya ada F&B, mungkin ditambah sekarang co-working space dan sebagainya ya, yang lagi tren sekarang. Economic condition seperti saya sampaikan tadi. Jadi di daerah tersebut economic condition seperti apa? Misalnya di Indonesia sekarang lagi kondisi COVID seperti ini, berarti jualannya juga kita tidak terlalu banyak berharap dengan harga yang mahal gitu ya. Nah, tapi kalau waktu ekonomi ini robust atau growing, kita akan mencoba dengan adanya banyak daya beli masyarakat, kita coba jualan yang restorannya lebih mahal atau menu-menunya lebih mahal dan sebagainya. Tadi seperti sampaikan kompetisi lokal ya, jadi beberapa restoran kayak di Jakarta, di Kemang, atau di Bandung, tuh di daerah Dago ke atas, Surabaya juga mungkin ya. Jadi kompetisi yang sangat ketat juga bagus, itu mempengaruhi kita punya kreativitas ya. Jadi kita akan menjadi lebih kreatif untuk membuat suatu restoran yang konsepnya berbeda. Diferensiasi itu harus bunyi, harus terlihat gitu loh. Makanya kekuatan digital marketing nanti sama konsep dari restoran itu harus jelas-jelas bunyi lah istilahnya, itu real gitu. Jadi masyarakat atau tamu akan mengetahui perbedaannya, dan kita harus punya competitive advantage-nya. Kayak tadi mungkin makanannya nggak terlalu enak, tapi Instagramable, restorannya sangat menarik untuk orang datang dan sekedar hanya foto, sekalian juga akan mencoba makanan dan lain-lain. Nah, level service terus saya sampaikan, jadi operation itu kan juga mempengaruhi dari ini ya. Nanti akan dengan kalau service levelnya fine dining kan mungkin rasio pegawainya akan lebih banyak nih. Tapi beda kalau konsepnya hanya cafe yang informal gitu ya. Jadi karyawannya juga bisa multi skill gitu ya. Jadi bisa jadi waiter, bisa jadi kitchen atau dan sebagainya.
tipe tamu juga mempengaruhi, dan kualitas produk perlu saya sampaikan tadi ya. Di kota atau di daerah yang kondisi marketnya bahan-bahannya sulit, jangan bikin menu-menu yang memang susah gitu, nanti akan problem bagi restoran tersebut. Waktu dia mau jualan ternyata produknya discontinue atau barangnya belum datang. Nanti jangan sampai ada tamu tanya, waiter dan waitressnya bilang sold out dan sebagainya. Sold out bukan karena laku dijual, tapi karena barangnya nggak ada, itu yang jadi problem nantinya. Portion size yang mempengaruhi, ada beberapa resto yang konsepnya big size itu, dia pokoknya mainnya di big size gitu, jadi orang akan diferensiasinya lebih ke sizing gitu ya. Ada juga yang size-nya kecil tapi menarik presentation-nya gitu ya. Nah, ambient yang tadi saya bilang ya, jadi suasana restoran juga mempengaruhi. Restoran di Dago itu di Bandung yang konsepnya di bukit, di hills, jadi membuat orang dengan suasananya, tempatnya enak, dingin dan sebagainya, itu mempengaruhi juga ya. Terus sama meal period tadi yang saya bilang, ada yang bukanya 24 jam dan sebagainya. Terus mungkin ada breakfast. Sekarang beberapa restoran banyak bikin breakfast, early breakfast sih, itu jam 6, jam 7, marketnya para pekerja gitu ya. Misalnya kita buka restoran di daerah SCBD gitu kan, di situ kan jarang yang buka di pagi hari. Nah, kita bikin konsepnya buat breakfast bisa gitu. Nah, itu tinggal pindahkan aja shifting periodnya ya. Nah, lokasi tadi sudah saya sampaikan, lokasi adalah yang paling utama. Jadi kalau kamu punya restoran yang lokasinya memang prime, ya itu udah satu modal utama nih. Tinggal ditambahin nanti ambience-nya, taste-nya, dan harga dan sebagainya. Itu adalah kombinasi dari kita supaya sukses di dalam bisnis di restoran ya. Terus sales make. Nah, ada beberapa konsep restoran yang supaya laku dia digabungin gitu jualannya. Mungkin pernah dengar kayak di McD gitu, jualan ini plus apa gitu ya. Jadi itu adalah suatu trik juga atau strategi, misalnya antara hamburger, french fries, soft drink, nah ini jadi gabung paketnya ini. Nah, itu adalah suatu strategi. Biasanya misalnya ada beberapa item yang slow moving, misalnya soft drinknya nggak begitu laku gitu. Biar ininya soft drinknya ada penjualan, kita gabungin nih jualannya. Jadi burger, french fries, plus soft drink harganya misalnya $2 dan sebagainya ya. Oke, nah waktu kita membuat harga di dalam menu ini, kita ada base-nya, ada basic-nya. Yang pertama kita menggunakan basic-nya adalah product cost percentage-nya. Jadi kita mau bikin berapa sih cost-nya yang kita mau targetkan gitu. Misalnya kita mau pengen di F&B itu cost-nya 40%. Nah, rumusnya seperti ini jadinya. Jadi cost ini misalnya menunya apa ya, misalnya menunya nasi goreng lah, atau apa, harganya $1,5. Gitu. Berapa food cost yang diinginkan, misalnya 0,4. Nah, berarti dari cost terus sama pengen, cost of food-nya ya, terus kita pengen persentasenya segini, maka harga jualnya segini. Nah, itu trik juga salah satu. Kalau kita pengen semua cost-nya 40%, cara rumusnya begini nih, jadi berapa biaya pokoknya dibagi percentage cost yang kita inginkan, dapatlah harga jualnya. Ya, ini satu contoh. Yang kedua, prinsipnya sama, kita pengen berapa marginnya, berapa $, gitu. Pengen mungkin setiap menu itu kita pengen ngambil untung misalnya Rp1.000 gitu. Nah, jadi cara menghitungnya jadi dari harga jual dikurangin cost, dapatnya marginnya 1.000. Nah, caranya begini rumusnya. Jadi selling price dikurang production cost sama dengan berapa margin yang diinginkan. Misalnya marginnya ingin 200.000, ya selling price-nya 400.000, misalnya cost-nya 200, maka kontribusi marginnya 200.000 ya. Nah, special pricing dalam kondisi situation yang sangat spesial ya. Bisa jadi kita dalam kondisi market yang seperti saat sekarang, kita harus kreatif nih jualannya, bisa menjual menggunakan beberapa metode ya, bisa dengan menggunakan kupon, terus kita bundling juga bisa nih dan sebagainya ya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Nanti dalam dunia prakteknya kita bisa melakukan pendekatan tergantung marketnya seperti apa ya gitu. Kita bisa menggunakan teori strategi seperti ini, special pricing-nya ya. Nah, kalau kupon mungkin zaman dulu terkenal, kita jadi jualannya modelnya kayak voucher gitu, pakai kupon ya. Jadi nilainya 100.000,
nanti dapatnya apa gitu ya. Istilahnya BOGO, buy one get one, misalnya makan. Biasanya kalau di swimming pool nih di hotel makan nasi goreng dapat free flow misalnya, atau dapat ice lemon tea gitu. Nah, ini contoh dari konsep dari model kupon ya. Value pricing. Nah, value pricing itu adalah untuk mempraktekkan kita mereduce price untuk beberapa menu. Nah, kadang-kadang kita melihat juga ini untuk mendorong supaya menu-menu itu, misalnya di barang di gudang banyak noodle gitu ya, kita bikin supaya noodle-nya ini laku, mungkin bikin pizza dan sebagainya, spaghetti dan sebagainya. Harganya mungkin di menu itu kemahalan, kita coba reducing price supaya stoknya itu berputar gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah bundling. Biasanya kita kalau bundling itu jualannya digabung, bisa menu ini ditambah menu itu, jadi di bundling supaya apa namanya, prinsipnya sama sih ini sama yang sebelumnya tuh, ada yang kita jualan gabungan gitu ya, di bundling ya. Jadi spesifik menu dalam satu grup digabungkan ya. Salad bar, mungkin kalau di pizza ya ada salad bar dan sebagainya. Sebenarnya salad bar itu adalah strategi ya, kalau kita tahu beberapa vegetable sayuran yang menunya kurang populer, ternyata di situ kita bisa dijual di salad bar. Di salad bar itu akan dengan orang akan prefer di sini karena kan kalau salad bar atau buffet itu kan bisa nggak sekali makan ya, bisa berapa kali berulang-ulang. Jadi nilai tambahnya bisa berulang-ulang untuk ngambil bagi tamunya gitu. Itu kan advantage bagi tamunya ya. Sebenarnya itu menunya digeser dari menu tadinya menu di à la carte gitu ya, mungkin ada beberapa menu à la carte sayurannya dipindahin ke buffet ya. Nah, salad bar dan buffet. Nah, untuk menghitung ini nih, di hotel ataupun di restoran ya, kalau kita bikin buffet ya, cara ngitung cost-nya adalah, jadi misalnya kita hari ini mau bikin buffet nih, breakfast buffet ya, kalau di hotel ya. Kalau nggak di restoran kita juga sama mau bikin buffet. Nah, cara ngitungnya adalah total dari hari ini kita belanja untuk bikin buffet itu, dibagi dengan tamu yang kita, misalnya ada banquet event order ya, ada event gitu ya, ada tamu 100 orang, terus si sales jualannya misalnya lunch-nya 250.000 gitu. Nah, kita pengen tahu benar nggak itu 250.000 cost-nya. Jadi caranya berapa cost-nya dibagi dengan jumlah tamu. Nah, nanti di sini kita kata cost-nya berapa gitu. Mungkin dari 250.000 cost-nya cuma jadi 100.000 gitu kan. Jadi 100.000 dibagi 250.000 ya. Ini untuk menghitung cost per pack. Jadi cost per tamu, per pack ya. Jadi cost per tamu, rumusnya buffet production cost dibagi tamu yang akan kita layani atau yang order ya. Nah, ini contoh dari wine yang beberapa bar atau kafe besar biasanya ada metode penjualannya, ada dia menghitung satu botol cost-nya harusnya 25%, semuanya gitu disamakan ya. Atau dia bisa kombinasi nih nanti, mungkin ada yang cost-nya cost-nya ada yang $4, ada $6 gitu. Nah, jadi ada dua pendekatan yang mau ngitung gampangnya dari cost disamakan semua, atau beberapa menu kita jadikan sebagai top producer atau sebagai top gain ini ya, top gain revenue ya, margin ya. Jadi margin mana nih menu-menu yang marginnya besar gitu ya. Nah, ini ada dua pendekatan itu, menggunakan sama satu cost-nya sama semua, atau kita per menu mana yang kita bisa harganya lebih mahal supaya marginnya lebih besar ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang ke-7. Selamat siang.